Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi matematika, yaitu materi kelas 7 SMP, yaitu tentang bilangan bulat pada bab atau pada subbab, yaitu tentang pecahan. Nah, pecahan kita ketahui sudah kita pelajari ya ketika kita di SD ya, baik nanti di kelas 5, 6 itu sudah dipelajari. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat. Kita mulai saja teman-teman ya. Jadi kita akan bahas di sini adalah pecahan ya. Pecahan ya, bukan pecahan kaca ya, tapi pecahan. Apa sih pengertian pecahan ya? Nah, ketika kita melihat misalnya ada sebuah lingkaran, saya buat anggap lingkaran di sini, saya akan menjadi dua. Nah, lingkaran ini akan jadinya satu, ya kan, satu lingkaran. Maka ketika dibagi dua, maka di sini akan disebut 1/2, kan jadi dua bagian ini 1/2. Maka 1/2 ditambah 1/2 ini kan jadi satu bagian utuh lingkaran. Jadi pecahan di sini adalah, pengertian pecahan dulu ya. Pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk ya, bilangan kan ya, yang apa? Yang dinyatakan di sini teman-teman ya. Dinyatakan dalam bentuk apa? Bentuk yaitu A/B di sini. Ini A/B itu adalah maksudnya pecahan ya. Di mana di sini ya. Oke, di mana apanya? B itu bukan dari sama dengan 0 ya. B-nya itu bukan sama dengan, nah ini disebut pecahan. Perhatikan dulu di sini. Saya akan buat garis dulu di sini supaya lebih nyaman ya, teman-teman semua. Oke. Nah, pecahan, perhatikan semua. Nah, kemudian kita akan bahas pecahan yang lain ya. Misalnya ada sebuah pecahan seperti ini bentuknya. Jadi konsepnya seperti ini. Jika A kurang dari B, nah ya, maka di sini A/B itu sama dengan pecahan, disebut pecahan apa? Pecahan murni ya. Nah, pecahan murni ini dinyatakan bahwa A itu kurang dari B. Jadi A itu misalnya 1/2, 3/4, terus juga ada 2/5. Nah, ini disebut itu pecahan murni teman-teman ya. Nah, artinya pecahannya itu dimana nilai A ini akan selalu kurang dari B ya. Nah, perhatikan semua ya. A/B ini apa sih maksudnya? A/B ini A/B. Nah, ini akan disebut dengan pembilang ya. Ini disebut pembilangnya. Pembilang, jangan sampai salah. Kemudian yang ini disebut B-nya itu disebut penyebut. Nah, sebelum nanti ya ke soal-soal latihan ya teman-teman semua. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini adalah konsep dasar tentang bilangan dulu. Jadi teman-teman harus pastikan dulu, tahu dulu tentang pengertian pecahan. Nanti juga akan dibahas tentang pecahan campuran seperti apa ya. Kemudian kita akan bahas tentang pecahan senilai ya. Di sini ada pecahan senilai teman-teman ya. Ada pecahan senilai. Baik, saya akan berikan misalnya di sini tentang satu gini ya, pecahan senilai. Pecahan senilai ya. Apa sih pecahan senilai? Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang memang sama-sama mempunyai arti bagian yang sama dalam pecahan tersebut ya. Jadi misalnya nih, saya akan gambarkan di sebuah lingkaran. Nah, di sini berapa? 1/2, 1/2. Ketika ada bentuknya seperti ini, nah ini pecahan ini berapa? Ini 2/4
ini 2/4, ini juga 2/4, 1 tambah 1 kan. Kemudian ada lagi seperti ini. Nah, saya akan buat seperti ini. Nah, ini adalah 1, 2, 3. Maka 3/6. Ini 3/6. Yang diarsir ya di sini. Maka ini adalah, yang ini adalah 1/2. Jadi pecahan itu 1/2, 2/4, kemudian 3/6. Ini dimaksud adalah pecahan apa? Pecahan senilai. Nah, nilainya sama teman-teman ya. Nilainya sama. Nah, untuk pecahan senilai ini teman-teman bisa untuk menentukan pecahan-pecahan senilai di mana A per B ya. A per B di mana B itu digunakan sifat berikut. Jadi A ya di sini A per B. Perhatikan ya, perhatikan. Itu sama dengan A dikali M B dikali M. Ya, seperti ini. Atau apa? A per B itu sama dengan A dibagi M, B juga dibagi M ya. Dengan N bukan dari sama dengan 0. Ya, jadi M kalau ini dibagi N ya, anggap dibagi N. Di sini M, N-nya bukan dari sama dengan 0. Nah, ini adalah untuk melakukan pecahan senilai teman-teman ya. Jadi emang konsepnya seperti ini. Jadi A per B ya, A dikali M ini kan sama, hasilnya kan senilai dengan pecahan ini. Atau dibagi dengan nilai yang sama, ini N ya, ini N, ini M supaya beda ya. Nah, pecahan A per B kemudian juga bisa disederhanakan ya. Jadi pecahan A per B itu bisa disederhanakan juga. Jadi di sini saya akan geser ke atas ya. Jadi sederhanakan, Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya itu dengan A per B ya, A per B. Perhatikan lagi di sini sama dengan itu A per B dibagi. Nah, jadi A-nya per B-nya dibagi yang atas itu dibagi EPB. Kita sudah belajar EPB sebelumnya dari A dan B. Nah, ini juga sama dibagi EPB dari A dan B. Nah, dengan B bukan dari sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini konsep yang untuk menyederhanakan pecahan. Ini akan masuk pecahan senilai ya. Contohnya ya, contohnya di sini akan saya ambil contoh misal. Contoh ya. Contoh misalnya 2/3. 2/3. Saya akan kalikan misalnya di sini dengan 2 dikali 3 per 3 dikali 3. Ini sama dengan hasilnya 2 kali 3 itu 6/9. Ini akan sama teman-teman ya dengan misalnya dengan pecahan berapa? 2/3 sama dengan 2 dikali misalnya di sini saya kalikan 5, di sini 3 kali 5. Maka hasilnya adalah 10/15. Maka nilai dari 6/9 itu akan sama dengan 10/15. Ini akan senilai. Nah, ini disebut pecahan senilai. Saya akan buat garis lagi di sini teman-teman ya. Oke. Nah, senilai. Nah, contoh yang lain misalnya ya. Contoh lain misalnya saya akan buka di sini, misalnya tentukan bentuk paling sederhana. Ini untuk bentuk sederhanakan ya. Ini untuk contoh 1 misalnya di sini. Contoh 2 misalnya sederhanakan ya pecahan berikut. Pecahan misalnya pecahan berapa? Misalnya 24/56. Nah, kita akan cari di sini EPB dari 24 dan 56 ya. Cari EPB 24 dan 56. Itu sama dengan berapa EPB-nya? EPB sama dengan EPB-nya ternyata adalah 8 teman-teman ya. Maka 24/56 itu akan sama dengan dari 24 dibagi 8. Kemudian ini 56 juga dibagi 8.
maka hasilnya adalah 3/7. Jadi ini sudah sederhana. Jadi untuk menyederhanakan pecahan demikian ya. Nah, kita akan masuk ke pecahan campuran ya. Pecahan apa? Pecahan campuran. Nah, di pecahan campuran ini ya, teman-teman perhatikan, di pecahan campuran ini jadi pecahan-pecahan tersebut dapat ya. Jadi yang dibahas di dalam pecahan campuran ini adalah pecahan-pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar ya. Kalau ini kan pembilangnya pembilangnya lebih kecil. Nah, ini pecahan murni di sini ya. Sedangkan ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Misalnya, jadi sini adalah pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, pembilang di sini lebih besar dari penyebut. Contohnya, misalnya di sini 3/2, terus juga ada 7/3, kemudian juga ada 13/5 dan lain-lain misalnya. Ya, ini disebut pecahan campuran ya. Nah, ini disebut masih pecahan murni, tapi nanti akan pecahan campuran tersebut maksudnya jadi penyebutnya ini akan lebih besar ya. Ketika dijadikan pecahan seperti A/B itu akan pembilangnya itu lebih besar dibanding penyebut, teman-teman ya. Nah, pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut. Jadi nanti ini pecahan ini salah tadi saya ya. Jadi pecahan ini akan bisa kita rubah menjadi pecahan campur yang terdiri bilangan bulat dan pecahan ya. Nah, jadi itu pecahan campuran disebut. Jadi pecahan campuran itu adalah di sini saya akan pecahan tulis lagi deh. Pecahan campuran itu terdiri antara bilangan bulat ya, bilangan bulat, kemudian dan pecahan di sini. Nah, seperti ini. Contoh, kita 3/2, kita akan bisa rubah menjadi 1/2. Gimana bisa mendapatkan seperti ini ya? Gimana bisa mendapatkan bahwa 3/2 itu sama dengan 1/2 ya? Artinya ya. Artinya 3 dibagi 2 kan artinya seperti ini. Artinya itu adalah 2/2 ditambah 1/2 seperti ini. Benar nggak? Iya. Maka 2/2 ini kan 1 ya, jadi 1 2 bagi 2 1 1/2 seperti ini ya. Nah, itu pecahan campuran. Jadi pecahan campuran A B per C di sini ya. Atau contoh lain misalnya. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman ya. Jadi pecahan campuran boleh dengan seperti ini. Jadi pecahan campuran saya akan tulis di sini. Pecahan campuran, ini boleh dicatat ya. A B per C kan bentuknya nanti seperti ini. Jadi bilangan bulat dan ini bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa nantinya. Jadi kan bentuk pecahan biasa menjadi di sini menjadi pecahan biasa dengan apa? Dengan rumus seperti ini ya. Dengan rumus, maka rumus A saya akan tulis lagi di sini. Oke, ke atas ya supaya enak, ke atas. Nah, ke atas ya di sini ya. Jadi di sini A B per C itu maksudnya adalah C dikali A ditambah B per C. Nah, ini disebut merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Demikian ya teman-teman ya.
Nah, kita ambil contoh di sini teman-teman. Saya ambil contoh ya. Contoh misalnya ya, contoh 1 di sini. Contohnya misalnya nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Misal nomor 1 itu ubahlah K ke dalam bentuk campuran, misalnya 19/4. Nah, ini kan pecahan biasa. Kita rubah menjadi pecahan campuran seperti ini. 19 dibagi 4 berapa? 19 dibagi 4 itu adalah tidak habis, artinya ada sisa. Nah, sisanya ini akan kita jadikan pecahan. Maka 19 dibagi 4 itu yang paling mendekati adalah 4 ya. 19 di sini. 19 dibagi 4, maka itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 sisa 3. Nah, maka di sini 19/4 itu sama dengan di sininya 4, sisanya 3/4. Nah, 3-nya ke sini, ini 4-nya tetap 4-nya di sini. Ya. Paham ya? Nah, penyebut soal ini penyebutnya. Penyebut tetap. Ini penyebut. Ya. Ini penyebutnya. Nah, seperti ini ya. Paham teman-teman ya? Jadi untuk merubah dari pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Kemudian nomor 2, rubahlah bilangan berikut sebagai pecahan biasa. Nah, kalau dirubah jadi pecahan biasa, misalnya di sini ada soal 7/3/8. Nah, ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa yang tadi pakai kita ke rumus ini, yaitu adalah C dikali A ditambah B. Berarti 8 dikali 7 ditambah 3 dibagi 8, maka sama dengan 8 tambah 7 itu adalah 8 kali 7 56, 56 tambah 3 59/8. Nah, ini menjadi pecahan biasa. Jadi merubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Jadi di sini kalau ini adalah dari biasa ke dalam pecahan campuran ya. Kalau ini adalah biasa ke di sini ya, campuran. Kalau ini kebalikannya, campuran ke biasa. Nah, oke. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti bagaimana merubah bentuk pecahan dari pecahan biasa maupun sebaliknya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Kita ambil contoh yang lain. Contoh ini contoh soal yang dari pembahasan dari sini ya, dari semua ini. Saya ambil contoh ketiga di sini. Misalnya contoh ketiga ini adalah tentukan hubungan antara pasangan-pasangan pecahan berikut ya. Jadi hubungannya apa? Dengan menggunakan tanda kurang dari dan lebih dari misalnya. Misalnya di sini adalah 2/3 dan 3/4 ya. Nah, ini kita misalnya di sini 2/3 titik-titik 3/4. Isinya kurang dari apa lebih dari? Ini kurang dari ya, ini lebih dari. Nah, kita bisa menentukan seperti ini ya dengan cara apa? Yaitu kita akan cari KPK-nya dari 3 dan 4. Nah, kemudian hasilnya maka 3 dan 4. Kita akan cari KPK di sini. 3 dan 4, yaitu kita akan menyamakan dulu penyebutnya dan 4. Maka 3 dan 4 itu adalah 12. Kita kutai 12. Maka di sini akan jadi 3 kali 12 bagi 3, artinya 12 dibagi 3 itu 3 kali berapa sama dengan 12, itu dikali 4. Maka di sini 2/3 itu sama dengan 2 dikali 4, 3 dikali 4. Jadi kan sama dengan 8/12. Kemudian yang 3/4 di sini saya pakai koma ya. 3/4 itu sama dengan ternyata dikali 3 atasnya sama 4 kali 3 kan ini ya. Di sini pecahan mana? Nah, di sini. Yang ini kita pakai konsep yang ini supaya pecahannya
senilai dulu ya, artinya senilai dengan yang walaupun kita perbesar tetap senilai dengan pecahan ini. Maka di sini adalah 9/12. Nah, kita ketahui di sini maka 8/12 titik 9/12 gampang ya. Nah, berarti adalah kurang dari jawabannya kalau ini udah sama ya. Ya, paham ya? Jadi belum tentu misalnya 2/3, 3/4, wah ini lebih dari nih ya. Kita buktikan dulu dengan menyamakan penyebutnya, kemudian kita pecahan tersebut kita gunakan dengan pecahan kita akan ubah ke dalam pecahan senilai ya. Mudah-mudahan 3 contoh ini atau contoh-contoh yang lainnya nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya ya tentang pecahan. Mudah-mudahan materi singkat ini tentang pecahan ya, ini pengenalan tentang pecahan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ya, ataupun ada masukan silahkan bisa dikirimkan di link YouTube saya, atau bisa di email saya, atau bisa langsung kontak ke saya ya. Nanti jika ada kesulitan apapun dengan masalah matematika silahkan hubungin saya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.